Coba diambil oleh Ivar. Tapi Anda lihat pemirsa, tidak mudah bagi Ivar. Karena kemanapun dia gerak selalu bayang-bayangi pemirsa. Sangat sulit bagi Ivar. Berhasil tundukan tim asuhannya Indra Syafri, pelatih Mali dibuat melotot lihat permainan ciamik Ivar Jenner. Ada apa sebenarnya? Yuk kita simak videonya. Semalam, Timnas Indonesia U22 harus mengakui keunggulan Mali dalam laga uji coba jelang SEA Games 2025 Thailand. Meski hasil akhir kurang memuaskan, pertandingan ini menghadirkan satu sorotan besar yang membuat para pendukung Garuda Muda tetap bangga. Dia adalah Ivar Jenner, gelandang keturunan Belanda yang tampil sangat luar biasa sepanjang laga. Seolah melepaskan rasa rindu yang terpendam setelah cukup lama absen akibat cedera, Ivar kembali ke lapangan dengan energi yang berbeda. Sejak menit awal, ia terlihat sangat menikmati setiap momen bersama Garuda Muda. Sentuhan pertamanya begitu rapi, distribusi bolanya presisi, dan dominasi di lini tengah menjadikan dirinya pusat permainan Indonesia. Ivar tampil seperti pemain yang ingin membuktikan sesuatu. Ia memenangkan beberapa duel penting, berani membawa bola ke area berbahaya, dan berkali-kali menjadi motor serangan Indonesia. Bahkan ketika Mali tampil lebih agresif dan dominan secara fisik, Ivar tetap mampu menjaga ritme permainan Indonesia tetap hidup. Tidak hanya itu, keberaniannya mengambil keputusan cepat membuat alur serangan Indonesia lebih bervariasi. Beberapa peluang terbaik Garuda Muda justru bermula dari kreativitas dan visi bermain Ivar Jenner. Meski gol tak kunjung hadir, kontribusinya tetap menjadi warna paling cerah di tengah hasil yang kurang bersahabat. Jelas, para pendukung timnas pun langsung mengapresiasi performa tersebut. Banyak yang merasa kehadiran Ivar memberi harapan baru bahwa pada gelaran SEA Games Thailand nanti, timnas U22 memiliki motor permainan yang benar-benar berkualitas dan mampu mengangkat performa tim. Tak hanya para fans saja yang dibuat terpesona dengan penampilan Ivar Jenner ini, pelatih timnas Mali U22, Fousseni Diawara, tidak ragu untuk memberikan sanjungan setinggi langit kepada Ivar Jenner. Sebenarnya, Diawara sudah tidak asing dengan timnas Indonesia U22, sebab ia pernah menjadi asisten pelatih timnas Gini U22, yang waktu itu mengalahkan tim asuhannya Sintayong. Ini adalah tim yang saya kenal, beberapa pemainnya juga saya kenal, seperti kaptennya, Jenner, yang merupakan pemain sepak bola yang sangat bagus. Kami tahu bahwa tim ini harus terorganisasi dengan baik. Kami juga tahu bahwa ada pemain yang memiliki kematangan tertentu, khususnya nomor 5 yang menjadi kapten, ungkap Diawara. Yeps, nomor 5 yang dimaksud Diawara adalah Ivar Jenner, pemain Jong Utrecht yang menurutnya tampil begitu mempesona. Menurut Diawara, pengalaman menghadapi pemain dengan kematangan seperti Jenner membuat para talenta Mali harus beradaptasi dengan intensitas tinggi, pola pergerakan tanpa bola yang lebih disiplin, dan tekanan dalam duel-duel fisik dan taktik. Jadi bagi kami yang memiliki kelompok pemain muda, ini penting untuk belajar. Mereka membuat kami kesulitan dalam beberapa aspek permainan. Jelas Diawara. Lantas bagaimana nih tanggapan Sobat Garuda soal penampilan Ivar Jenner semalam? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Bintang timnas mendunia, Rizky Ridho akui tak menyangka golnya bisa masuk Puskás Award. Penasaran? Yuk kita simak videonya. Sepak bola Indonesia kembali menjadi sorotan dunia setelah Kapten Persija Jakarta sekaligus bek timnas Indonesia, Rizky Ridho, resmi masuk daftar nominasi FIFA Puskás Award 2025. Penghargaan bergengsi ini diberikan kepada pencetak gol terbaik sepanjang 1 tahun terakhir dari seluruh kompetisi di dunia. Nama Ridho muncul setelah gol luar biasanya ke gawang Arema FC pada lanjutan Super League pada 9 Maret 2025 lalu. Dalam situasi serangan balik, Ridho melihat kiper Arema, Lucas Frigeri, berdiri terlalu jauh dari garis gawang. Dengan keberanian dan insting cepat, ia melepaskan tembakan dari area tengah lapangan. Bola melambung tinggi, turun tajam, dan akhirnya masuk dengan sempurna ke gawang Singoedan. Meski saat itu Persija kalah 1-3, gol itu langsung mendunia karena tingkat kesulitannya yang luar biasa. Masuknya Ridho ke nominasi ini membuatnya bersanding dengan sejumlah pesepak bola papan atas. Declan Rice dari Arsenal juga ada dalam daftar berkat gol tendangan bebasnya ke gawang Real Madrid.
Ada juga wonderkid Barcelona, Lamine Yamal, yang mencetak gol indah saat menghadapi Espanyol. Terpilihnya Rizky Ridho sebagai salah satu kandidat menjadi bukti bahwa pemain Indonesia mampu bersaing dengan bintang-bintang dunia. Jika berhasil menang, Ridho akan mencatat sejarah baru sebagai pemain Indonesia pertama yang meraih FIFA Puskás Award. Untuk saat ini, Ridho masih memimpin dengan voting terbanyak menurut para fans. Namun, hal ini tak bisa dijadikan acuan, sebab pemenang Puskás Award 2025 akan ditentukan lewat voting 50% dari fans dan 50% lagi dari pihak FIFA. Menanggapi hal ini, Rizky Ridho merasa tidak menyangka bisa masuk ke dalam daftar nominasi FIFA Puskás Award 2025 ini. Namun, dia menegaskan gol tersebut lahir karena kerjasama tim yang luar biasa. Untuk itu, Ridho turut mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh anggota tim. Alhamdulillah, saya bersyukur bisa masuk nominasi Puskás Award. Jujur, saya tidak pernah membayangkan gol itu akan sejauh ini. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan setim, tim pelatih, ofisial, dan seluruh Jakmania yang selalu mendukung. Gol itu lahir karena kerjasama tim, bukan semata-mata aksi individu. Semoga ini bisa menjadi motivasi bagi kami semua untuk terus berjuang lebih baik, ungkap Rizky Ridho. Lantas bagaimana nih tangkapan kalian soal gol sensasional Rizky Ridho ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Semakin mendekat dengan timnas Indonesia, Kapadzé tak percaya dengan fantastisme fans Garuda. Penasaran? Yuk kita simak videonya. Di tengah derasnya rumor yang mengaitkannya dengan kursi panas pelatih timnas Indonesia, Timur Kapadzé akhirnya angkat bicara. Yaps, pelatih asal Uzbekistan yang baru saja berstatus tanpa tim ini secara terbuka merespon serbuan dari para supporter Garuda di media sosial. Sebagaimana yang diketahui, nama Timur Kapadzé mencuat di bursa calon pengganti Patrick Kluivert setelah ia mundur dari jabatannya di timnas Uzbekistan menyusul kedatangan Fabio Cannavaro. Statusnya yang bebas transfer membuat peluang PSSI untuk merekrutnya terbuka sangat lebar, dan hal ini disambut antusias oleh publik sepak bola tanah air. Kini, Kapadzé secara belak-belakan mengakui bahwa gelombang dukungan dari Indonesia telah sampai kepadanya. Namun, ia juga meluruskan bahwa antusiasme supporter tersebut belum ditindaklanjuti dengan langkah konkret dari federasi. Meski begitu, Kapadzé mengaku sangat terkesan dengan gairah yang ditunjukkan oleh para pendukung timnas Indonesia. Ia melihatnya sebagai cerminan dari kultur sepak bola yang kuat di negara ini. Saya membaca dan mendengar tentang ketertarikan dari Indonesia. Akun Instagram saya dipenuhi pesan dari para supporter Indonesia. Namun sejauh ini belum ada tawaran resmi dari PSSI. Indonesia adalah tim yang terorganisasi dengan baik. Di sana, orang-orang sangat mencintai sepak bola. Ketertarikan dari supporter Indonesia membuat saya senang. Itu menunjukkan kecintaan mereka terhadap sepak bola dan loyalitas mereka pada tim nasional, ungkap Kapadzé. Jelas, pernyataan ini menjadi sinyal paling jelas bagi PSSI. Kapadzé tidak hanya tersedia, tetapi juga memiliki pandangan positif terhadap sepak bola Indonesia. Rekam jejaknya pun sangat mentereng. Selain sukses membawa Uzbekistan lolos ke Olimpiade Paris 2024 dan menjuarai CAFA Nations Cup 2025, ia adalah sosok yang menyingkirkan timnas U23 asuhan Shin Tae-yong di semifinal Piala Asia U23 2024. Sebuah bukti nyata kualitas taktiknya. Lantas, akankah PSSI benar-benar memperkenalkan Kapadzé sebagai suksesor baru skuad Garuda? Tentu hal ini sangat menarik untuk dinantikan. Merasa tak tahan lagi, Ultras Garuda lakukan demo di kantor PSSI. Respons Erick Thohir di luar dugaan. Ada apa sebenarnya? Yuk kita simak videonya. Baru-baru ini, salah satu komunitas supporter terbesar di Indonesia, Ultras Garuda, tiba-tiba mengeruduk GBK Arena dan meneriakan tuntutan revolusi total PSSI. Aksi itu dilakukan oleh ratusan supporter yang berjalan dari Jalan Gerbang Pemuda menuju GBK Arena. Menurut laporan dari berbagai sumber, mereka membawa spanduk besar, cat semprot, kembang api, hingga flare sebagai simbol protes terhadap federasi. Sepanjang perjalanan, Ultras Garuda menyanyikan Can Lantang sambil berulang kali meneriakan tuntutan revolusi total PSSI. Dalam spanduk yang mereka bentangkan, salah satu tuntutan paling keras adalah desakan kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk mundur dari jabatannya.
Aksi besar Ultras Garuda ini muncul tak lama setelah timnas Indonesia dipastikan gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Selain menuntut pertanggungjawaban PSSI, mereka juga menyoroti keputusan federasi saat menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih. Sebelumnya, Ultras Garuda telah bertemu langsung dengan Erick Thohir untuk menyampaikan 5 tuntutan resmi. Mereka menegaskan PSSI harus memenuhi tuntutan tersebut dalam waktu 5 hari. Namun hingga tenggat waktu berlalu, tuntutan itu belum juga dipenuhi. Hal tersebut memicu Ultras Garuda melakukan aksi lanjutan dengan mendatangi GBK Arena, lokasi yang biasa digunakan sebagai kantor PSSI. Demonstrasi ini menjadi salah satu protes supporter terbesar setelah kegagalan timnas Indonesia di level internasional, menandai eskalasi ketidakpuasan publik terhadap manajemen federasi. Lantas pertanyaannya, bagaimana respon Erick Thohir melihat situasi ini? Yap, sampai video ini dibuat, pihak Erick Thohir belum memberikan pernyataan resminya. Namun, beberapa waktu lalu, Erick Thohir pernah mengatakan jika dirinya tak akan mundur dari Ketua Umum PSSI karena mendapatkan amanah dari FIFA. Dia mengungkapkan bahwa amanah sebagai Ketua PSSI adalah tanggung jawab besar yang harus dijaga dan dijalankan sebaik mungkin hingga masa jabatannya berakhir, sambil membuka ruang bagi siapapun yang ingin maju pada pemilihan 2027. Ia lantas meminta publik untuk memberi kesempatan kepada PSSI dalam menjalankan tugas dan program kerja dengan segala kekurangan yang ada. Waktu itu ada kesepakatan pemerintah dan FIFA. Kenapa ada kantor FIFA di sini? Ini untuk transformasi. Jadi amanah ini saya harus pertanggungjawabkan dan jaga. Dan itu yang saya bilang, pada 2027 ada pemilihan, silahkan saja. Beri kesempatan kita bekerja dengan segala kekurangan kita. Saya juga tidak mau misalnya kita selalu benar. Mana ada sih manusia yang selalu benar? Yang ada banyak salahnya, ungkap Erick Thohir. Menurutnya, seluruh program yang dijalankan saat ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan. Erick menilai mustahil bagi seorang pemimpin untuk menutup telinga dari suara publik. Lantas bagaimana nih tanggapan kalian soal tuntutan dari teman-teman Ultras Garuda ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.